Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal dinamika dengan metode Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Jadi nanti Anda bisa membandingkan bagaimana tiga cara ini dalam menyelesaikan soal mekanika. Nah, ini ada soal yang cukup mudah ya. Biasanya kita mengerjakan dengan metode Newtonian. Nah, sekarang kita coba tiga cara ini sekaligus ya. Ini ada sebuah balok mula-mula diam di puncak bidang miring licin, kemudian dilepas. Berapakah percepatan benda tersebut? Oke, kita jawab. Yang pertama, saya menggunakan metode Newtonian. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok yang bergerak, meluncur turun ini ya. Ada gaya berat, saya urai ke arah tegak lurus bidang, yaitu W cos alpha, sedangkan yang sejajar adalah W sin alpha. Oke, juga ada gaya normal sebenarnya ya, gaya tekanan bidang pada benda. Oke, nah terus kemudian kalau kita pakai metode Newtonian, maka akan berlaku sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda. Nah, sigma F-nya tentu saja adalah W sin alpha, ini sebagai gaya penggeraknya. Kita tahu benda ini turun ya, gaya penggeraknya adalah W sin alpha, sama dengan M kali A. Jadi W-nya itu M kali G kali sin alpha. Nah, ini sama dengan M kali A, berarti A-nya sama dengan G sin alpha. Nah, inilah percepatan benda atau balok ini meluncur pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan alfa. Cukup mudah memang kalau kita menggunakan metode Newtonian. Baiklah, yang kedua, saya akan menggunakan metode Lagrangian untuk menyelesaikan soal yang mudah ini. Nah, metode Lagrangian berarti kita harus mencari energi kinetik sistem dan energi potensial sistem. Kemudian kita masukkan ke persamaan Lagrange, maka kita akan mendapatkan solusinya. Nah, coba perhatikan, misalkan ini saya buat salib sumbu ya, sumbu X sejajar bidang miring, sumbu Y tegak lurus bidang miring ini. Nah, energi potensial saya acu di sini ya. Jadi di garis putus-putus, ini EP-nya 0, saya tidak mengacu terhadap dasar bidang miring. Oke, nah sekarang perhatikan balok ini awalnya di sini, terus kemudian tiba-tiba meluncur suatu saat di sini ya. Dia mempunyai posisi X terhadap sumbu Y ini. Oke. Nah, sekarang misalkan dia turun, dia menempuh ketinggian H gitu ya. Nah, ini sudutnya alfa ya. Kalau ini alfa, sudut kemiringannya ini juga alfa. Nah, terus kemudian kita tahu bahwa Lagrangian itu pengurangan energi kinetik benda dengan energi potensialnya. Nah, kebetulan bendanya cuma satu di sini ya. Jadi energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, energi potensialnya adalah mgh. Tapi karena benda ini di bawah garis acuan, EP0 kan di sini. Maka kalau di bawah, maka EP-nya harus negatif, jadi min mgh. Tapi di sini min ketemu min berarti plus mgh. Nah, sekarang perhatikan, hanya itu bisa saya alihkan ke fungsi X ini ya. Jadi kalau begitu kita ganti dengan X, jarak yang sejajar sumbu X, variabelnya X ya. Saya ganti itu. Jadi kalau begitu, sin alpha kan H per X. Berarti kalau begitu H itu X sin alpha. Nah, terus kemudian yang V ini kecepatan ke arah sumbu X kan. Oleh sebab itu saya kasih notasi dot aja. Kecepatan ke arah sumbu X itu adalah X dot ya. X dot. Nah, artinya turunan pertama X terhadap waktu. Ini dikuadrat kan. Oke. Nah, terus kemudian kita turunkan del L per del X dot atau do L per do X dot ya. Tapi saya lebih sering membaca del. Oke, del L per del X dot itu sama dengan setengah M 2X dot ya. Karena ini dianggap konstanta ya. Nah, konstanta. Jadi kita menurunkan secara parsial terhadap variabel X dot. Nah, ini hasilnya akhirnya setengah M kali 2X dot sama dengan MX dot. Nah, kemudian del L per del X dot ini kita turunkan sekali lagi terhadap waktu, hasilnya adalah MX double dot. Saya hapus dulu, saya geser ke atas. Nah, del L per del X juga harus kita turunkan, karena ini variabelnya adalah X dengan X dot ya. Kita turunkan secara parsial terhadap X, berarti kalau begitu yang depan ini, suku yang depan ini adalah dianggap bilangan. Jadi kalau bilangan diturunkan 0 ya. Jadi kita turunkan ini MGX sin alpha menjadi MG sin alpha. Nah, ini turunan parsial terhadap variabel X. Nah, akhirnya kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange atau persamaan Lagrange seperti ini ya. Nah, kita masukkan tadi, ini kan mx dot ya, yang suku depan, yang belakang del L per del X itu adalah mg sin alpha.
Jadi X double dot itu merupakan percepatan balok ke arah sumbu X. Kan itu yang ditanyakan ya. Jadi ini minus mg sin alfa sama dengan 0, akhirnya kita dapatkan A sama dengan G sin alfa, persis seperti metode Newtonian, hasilnya sama. Cara yang ketiga saya akan bahas dengan metode Hamiltonian. Metode Hamiltonian itu sebenarnya hampir mirip dengan metode Lagrangian. Nah, kalau kita menggunakan metode Hamiltonian, maka kita harus mencari energi total dari sistem ini. Energi total itu maksudnya energi mekanik, yaitu jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat, energi potensialnya adalah tetap ya minus mgh ya. Karena ini acuannya tetap di sini P0, jadi P-nya negatif. Nah, berarti ini hasilnya adalah setengah mv kuadrat min mgh gitu ya. Nah, oke. Ini hanya saya ganti X sin alfa sama seperti tadi. Nah, V-nya saya ganti dengan X dot ya. Nah, X dot kuadrat akhirnya di sini. Jadi sebenarnya Hamiltonian itu adalah energi mekanik sistem. Oke, sekarang mari kita turunkan secara parsial Hamiltonian ini terhadap X dot. Variabelnya ada 2, X dan X dot ya. Kalau diturunkan terhadap X dot berarti mg sin alfa dianggap bilangan. Kalau diturunkan 0, nah, ini hasilnya adalah setengah M2X dot, hasilnya MX dot. Nah, sekarang del H per del X dot ini kita turunkan sekali lagi terhadap waktu, hasilnya adalah MX double dot. Nah, saya hapus, saya geser ke atas. Kita sudah menemukan del H per del X dot dengan D per dt del H per del X dot. Nah, sekarang kita harus menurunkan dulu Hamiltoniannya secara parsial terhadap X terhadap posisinya, jadi nanti hasilnya adalah mg sin alfa. Karena di sini perhatikan X diturunkan 1 ya, yang ini berupa bilangan. Jadi kalau diturunkan 0 min mg sin alfa. Nah, terus kemudian kita masukkan ke persamaan Hamiltonian. Nah, kenapa persamaan Hamiltonian itu bisa begini ya? Anda bisa menonton video saya sebelumnya, bagaimana saya menurunkan persamaan ini ya. Nah, kalau Anda bingung karena persamaan ini saya tidak menggunakan momentum tetapi menggunakan posisi dengan kecepatan ya. Biasanya Hamiltonian itu diturunkan terhadap momentum, tapi bisa disederhanakan seperti ini. Sekali lagi kalau Anda penasaran, lihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai teori dasar Hamiltonian. Oke, saya masukkan aja di sini D per dt del H per del X dot itu adalah mx dot, del H per del X itu min mg sin alfa kan. Nah, sekarang X double dot itu adalah A, ya kan? Itu adalah percepatan ke arah X ini. Nah, terus kemudian min mg sin alfa, berarti kalau begitu A-nya ketemu G sin alfa. Ya, itulah percepatan benda meluncur pada bidang miring ini. Ternyata sama dengan metode Newtonian dan Lagrangian hasilnya. Physics is very easy and fun.